Bikin semuanya auto kaget aja nih. Pernyataan sangat berani dan sombong, pemain muda Manchester United jelang Mali versus Timnas Indonesia U23 di laga friendly match 2025. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah, jelang laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia U23 dan Mali pada 2025, bintang muda Manchester United yang juga pemain andalan Mali U23, Seko Kone menyebut bahwa dirinya dan rekan-rekannya siap memberikan pelajaran pahit untuk Garuda Muda di hadapan pendukungnya sendiri. Kone yang dikenal dengan kecepatan serta finishing klinisnya mengatakan bahwa laga uji coba ini akan menjadi ajang pembuktian kualitas Mali U23 sekaligus pembuktian dirinya sebagai calon bintang besar Eropa. Kami datang bukan untuk bermain santai. Saya pastikan Indonesia akan malu di kandangnya sendiri. Mereka tim yang baik, tapi masih jauh di bawah level kami. Ujar Kone dengan nada percaya diri tinggi. Tak berhenti sampai di situ, pemain 19 tahun yang mulai mencuri perhatian di Akademi Manchester United itu juga menegaskan ambisinya untuk tampil luar biasa di laga tersebut. Saya akan mencetak banyak gol. Itu sudah saya siapkan. Ini pertandingan yang tepat untuk menunjukkan kualitas saya dan kualitas Mali. Kami tidak takut siapapun, termasuk Indonesia. Selanjutnya di sisi lain, Ivar Jenner akan comeback menjalani tugas negara lagi setelah lama absen akibat cedera. Ia bersiap bersama Timnas Indonesia U23 menjelang SEA Games 2025. Pemain Jong Utrecht itu terakhir kali membela Timnas senior pada 5 Juni 2025. Saat itu ia tampil 8 menit saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina. Setelahnya, Ivar absen dalam sejumlah agenda Garuda Calling karena cedera. Pemain berusia 21 tahun itu melewatkan agenda Timnas Indonesia di bulan September dan Oktober. Setelah nyaris 5 bulan absen memperkuat Garuda, Ivar akhirnya bakal comeback meski levelnya kini adalah U23. Saat ini Timnas U23 sedang bersiap menuju SEA Games 2025. Saya siap membantu untuk membawa kembali medali emas untuk Indonesia. Saya rasa persiapannya berjalan sangat baik, kata Ivar Jenner kepada wartawan Selasa, 11 November 2025. Saya baru di sini 2 hari, tetapi kualitas tim kami sangat baik untuk mempertahankan emas. Jadi, mari kita kejar lagi medali itu, ujarnya menambahkan momen comeback Ivar Jenner, sekaligus mempertemukannya kembali dengan Rafael Struijk. Keduanya kini sama-sama turun kelas ke Timnas U23 yang sedang pemusatan latihan TC di Jakarta. Sama seperti Ivar, ini juga momen comeback Struijk setelah lama diabaikan Timnas. Pemain Dewa United itu tidak mendapat Garuda Calling dalam beberapa agenda terakhir Timnas. Ya, dia, Struijk, teman baik saya, bahkan di luar lapangan. Jadi, saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia lagi, tutur Ivar. Sudah cukup lama bagi saya karena sebelumnya saya cedera. Rasanya menyenangkan bisa bertemu lagi dengan teman saya, Rafa, ucapnya. Gemparkan zona Asia. Begini kata Eliano Reinders usai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Eliano Reinders diklaim kecewa seiring kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh kakak Eliano, Tijani Reinders. Tijani tidak menampik kesempatan berjumpa saudaranya di Piala Dunia 2026. Hanya saja takdir berkata lain dengan kegagalan Timnas Indonesia lolos ke putaran final. Di saat Timnas Belanda tengah diambang kelolosan, Indonesia justru mengubur kesempatan emas. Langkah skuad Garuda harus terhenti di putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam fase ini, setiap tim yang berstatus juara grup dipastikan lolos ke Amerika Serikat, Kanada, Meksiko secara otomatis. Nahas, Indonesia tak sanggung mengamankan sebiji poin pun alih-alih menjadi runner-up untuk menjalani play-off di putaran kelima armada asuhan Patrick Kluivert-Keok. 2 laga kontra Arab Saudi dan Irak berujung pada kekalahan alhasil Timnas Indonesia menjadi juru kunci grup.
Kekecewaan hadir selepas itu mengingat Indonesia diibaratkan hanya sejengkal lagi menuju Piala Dunia 2026 pilar. Tim nasional yang kecewa akan tersingkirnya Indonesia salah satunya adalah Eliano Reinders yang bermain dalam 2 laga di putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Tijani Regenders lantas berharap Eliano bisa mentas di Piala Dunia 2030 alias 4 tahun lagi. Pemain keturunan Maluku tersebut percaya bahwa timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bermain di hajatan besar garapan FIFA tersebut. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa, ucap Tijani dikutip dari ESPN Belanda. Akan tapi sayangnya, itu tidak dimaksudkan untuk terjadi. Dia kecewa, tapi itu bagian dari sepak bola. Sekarang kita berharap dia akan bermain untuk Indonesia dalam 4 tahun. Ini adalah proyek baru yang mereka mulai, jadi butuh waktu, ujar gelandang milik Man City tersebut menambahkan. Keberadaan Tijani Reinders dan Eliano Reinders di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu yang dinantikan banyak pihak, terutama dari netizen Indonesia Derby Reinders, bisa saja hadir jika timnas Indonesia dan timnas Belanda berjumpa. Akan tetapi, angan itu masih sebatas angan semata untuk saat ini. Mengejutkan, soal kartu merah Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez sindir calon pelatih timnas Indonesia. Begini katanya, berbicara soal kartu merah Cristiano Ronaldo, pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez memilih untuk menyindir juru taktik Republik Irlandia, Heimir Hallgrímsson. Timnas Portugal memetik hasil mengecewakan dalam lawatannya ke markas Timnas Republik Irlandia di Aviva Stadium, Dublin, Jumat, 14 November 2025, dini hari WIB. Dalam partai matchday 9, kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Eropa itu, Selecao das Quinas tumbang dengan skor 0-2. 2 gol tersebut diborong oleh Troy Parrott di paruh pertama, tepatnya pada menit ke-17 dan 45. Selepas jeda, Portugal berupaya untuk mengubah keadaan. Namun, sang kapten Cristiano Ronaldo justru tidak bisa mengendalikan emosinya. CR7 malah merugikan timnya dengan terkena kartu merah langsung pada menit ke-61. Penyebabnya karena Ronaldo melayangkan sikut ke arah Dara O'Shea dalam perebutan posisi di kotak penalti. Awalnya Ronaldo hanya diberi kartu kuning oleh wasit. Namun, setelah melewati pengecekan VAR, pengadil lapangan mengubahnya menjadi kartu merah, sehingga superstar Al Nassr itu harus meninggalkan lapangan. Tanpa Ronaldo dan kalah jumlah pemain, serangan Portugal semakin tak berdaya. Skor pun tidak berubah hingga pertandingan tuntas. Usai laga, Roberto Martinez memberikan pembelaan kepada Ronaldo mantan pelatih timnas Belgia itu, juga menyindir Heimir Hallgrímsson karena komentarnya sebelum pertandingan. Sosok yang tengah dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia itu sempat melontarkan pernyataan yang dianggap sebagai permainan psikologi dengan menyebut Ronaldo punya kemampuan mengatur wasit. Hal itu diyakini Martinez membuat wasit mendapatkan tekanan dalam laga ini. Saya pikir itu agak kasar, kata Martinez seperti dikutip bolasport.com dari Irish Examiner. Cristiano Ronaldo diseret dan didorong selama 60 menit. Saya rasa itu bukan sikutan, tetapi kami terima saja. Dia peduli dan frustrasi. Satu-satunya hal yang tidak mengenakan bagi saya adalah pelatih Irlandia berbicara tentang pengaruhnya terhadap wasit dan adanya bek tengah besar di lapangan. Imbuh Martinez. Dengan kartu merah tersebut, Ronaldo akan absen dalam matchday 10 atau laga pamungkas kualifikasi melawan Armenia pada Minggu, 16 November 2025. Meski begitu, Martinez tetap optimistis timnya dapat meraih kemenangan, sekaligus memastikan diri meraih tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Spanyol itu juga ingin mempersembahkan raihan 3 poin tersebut untuk Ronaldo. Cristiano telah memenangi banyak pertandingan untuk kami, dan kami harus memastikan untuk menang di hari Minggu tanpa dia, ujar Martinez.